Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Repi dari Semarang yang akan menguatkan kita dan memberkati kita lewat firman Tuhan yang ada dengan mengangkat sebuah tema dampak dari berbuat kebaikan. Mengapa, bagaimana? Bapak Ibu boleh siapkan hati kita semua untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati firman Tuhan yang ada. Haleluya. Shalom. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara dari kebenaran firman Tuhan kepada sidang jemaat di GBI Dabelsi Latumenten, di mana gembala saudara itu mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya Minggu di gereja saudara. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan ini, oleh karena kasih dan karunia Tuhan tentunya, sehingga kita bisa berjumpa ya. Nama saya Samuel Victor Repi. Pelayanan kami atau sekaligus domisili saya adalah di Kota Semarang. Di Kota Semarang saya bersama dengan istri saya tercinta ya, Endang Retnowati namanya. Terima kasih kepada Pastor Kemperta Titi yang telah mempercayakan kami untuk berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Gembala saudara ini merupakan rekan saya ketika kuliah semasa di kampus Salatiga, kuliah teologi. Jadi dia teman dekat saya, rekan sepelayanan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa berkenalan dengan Pastor Kem dan Ibu Gembala. Saudara, puji Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan ya, tentang apa itu kebaikan gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang Kristen ini, umat-umat Tuhan khususnya, itu mereka benar-benar menjadi bukan hanya penyampai dari kabar baik, tapi juga pelaku-pelaku kebaikan itu sendiri, saudara ya. Banyak orang hebat dalam menceritakan kabar baik, tetapi belum hebat di dalam melaksanakan perbuatan baik itu, gitu ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita belajar dalam ibadah raya ini, justru, saudara, ketika seseorang menerima cahaya keselamatan dari Tuhan itu, Yesus Kristus namanya, kita paham bersama-sama itu, maka terang Tuhan itu bercahaya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan hanya bercahaya bagi kita, tapi cahaya yang kita terima dari Dia itu juga bisa tersampaikan keluar, tersampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Sebab firman Tuhan berkata bahwa cahaya kita itu jangan kita tutup, tapi hendaklah orang-orang itu melihat cahaya itu yang memancar dari hidup saudara kepada banyak orang. Dan mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga, saudara. Untuk itulah sebenarnya kita diciptakan. Untuk itulah Anda ada di dunia. Untuk jadi berkat, untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, yang ada di kota kita, yang di mana kita berada. Seperti itulah gitu loh. Nah, tapi kan hari-hari ini begini, Pak Pendeta, banyak orang juga ngomong kepada saya begini, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan bagi orang-orang? Wong sementara kita sendiri aja lagi sulit di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah pandemi. Dampak negatifnya kan banyak banget. Selain kita was-was akan kesehatan kita, ekonomi banyak orang juga hari-hari ini terdampak. Banyak orang dirumahkan dari pekerjaan gitu. Bahkan banyak para bisnismen itu yang bangkrut, saudara. Usahanya gulung tikar, dia bingung mau ngerjain apa lagi itu. Uang tabungannya mulai menipis di hari-hari ini. Justru Pak, kata mereka ini, ya kita dulu dong gitu ya. Kita dulu mau bertahan aja sulit. Bagaimana kita disuruh keluar dan untuk melakukan kebaikan kepada banyak orang? Gini, saudara-saudaraku ya. Saya mau bilang begini nih, justru solusi untuk Anda dan saya itu menang atas situasi yang terjadi di hari-hari ini, Anda keluar sebagai pemenang, adalah dengan Anda menjadi saluran-saluran kebaikan Tuhan bagi dunia gitu loh. Ketika orang-orang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, maka sebenarnya ada dampak
yang luar biasa yang terjadi bagi dia gitu, bagi Anda dan saya. Alih-alih kita hanya defense, hanya bertahan, hanya memikirkan diri kita saja, justru sekaranglah ujiannya, kan gitu. Kalau kita melakukan kebaikan dalam kondisi yang normal, saudara, apa bedanya dengan orang dunia? Ya kan? Orang-orang dunia juga bisa berbagi berkat, berbagi senyum, berbagi kebaikan, dan bukan hanya diukur dari uang ya. Kebaikan itu bukan hanya diukur dari duit yang kita bisa beri, tetapi kebaikan demi kebaikan itu banyak. Bisa dengan Anda membantu sesama secara tenaga, secara penyapaan, secara dorongan semangat, doa. Di tengah-tengah kondisi sulit ini, umat Tuhan itu menyampaikan cahayanya. Dunia lagi gelap. Kalau umat Tuhan juga ikut-ikut menutup cahayanya hanya untuk dirinya saja, apa fungsinya kita di dunia? Maka pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa agar ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan bukakan sesuatu dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buka rahasia firman Tuhan agar kami yang mendengar firman kebenaran ini benar-benar dicelikan mata batin kami. Kami mendapat berkat dan wahyu luar biasa dari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayat yang kita baca yang menjadi dasar pembelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk ngapain, saudara? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Itu tujuan Anda diciptakan. Saudara diciptakan, Tuhan punya tujuan tuh. Tujuan Anda tercipta di dalam Kristus menjadi manusia yang baru adalah untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Ditambahkan lagi itu, dikuatin lagi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Loh, bahkan saudara, kerajaan sorga itu ada kayak semacam satu perencanaan ilahi itu, dalam sidang ilahi di sorga itu. Itu ada satu tujuan. Ketika Anda lahir baru, lahir kembali, kata firman Tuhan itu, ada tujuannya itu. Apa itu? Melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Itu cita-cita ilahi, cita-cita mulia tuh dalam kehidupan kita, saudara. Saudara tahu, di tangan saya ini ada gelas nih ya. Gelas ini orang buat itu untuk apa sih sebenarnya, saudara? Gelas ini dipakai untuk minum kan. Itulah tujuan dari gelas ini ya. Tujuan. Bisa nggak gelas ini kita pakai untuk cuci tangan misalnya? Koboan gitu ya. Gelas ini diciptakan, bisa nggak dipakai koboan? Bisa, tapi bukan itu kan tujuannya. Tujuannya untuk menjadi wadah air untuk kita minum. Sudah tahu nggak mic ini diciptakan untuk apa nih? Menjadi pengeras suara gitu loh. Ada mixernya, jadi suara itu bisa diperbagus lagi ya kan. Tapi bisa nggak mic ini nih, itu dipakai untuk ngulek sambel tuh. Lalu ibu-ibu bilang gini, dia bilang kepada anaknya, Noni, atau siapalah nama anaknya itu, Mince atau Darca atau siapalah itu, tolong kamu ke gereja, tolong kepada Pak Pendeta itu, Mami pinjem mic-nya. Untuk apa Mi? Untuk ngulek sambel. Kebetulan ulekan itu pecah gitu. Pinjem dong. Itu kan bagus nih. Kalau saudara bisa lihat dari dekat mic model kayak gini tuh ada geriginya. Itu kalau mites sambel, mites cabai itu des gitu. Langsung hancur cabenya, saudara. Enak gitu ya. Itu makan cabai yang dipites itu lebih enak katanya daripada yang di blender itu. Tapi ya, pendeta itu akan bilang sama anak saudara, kasih tahu mamimu, oke nggak apa-apa, dipinjem ini mic ini 1 minggu pakai ngulek sambel, tetapi minggu depan siap-siap mamimu itu dicubit 1 gereja ini. Kenapa? Karena minggu depan Pak Gembala make kepedesan dia. Bisa bahasa roh itu keluar terus karena mic-nya habis ngulek sambel itu. Seperti itu. Nah, tujuan mic ini diciptakan adalah menjadi pengeras suara. Lah, tujuan Anda diciptakan itu apa? Anda diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, ya kan? Itu cita-cita Tuhan tuh dalam kehidupan kita. Mungkin Anda punya cita-cita, ya. Tetapi berapa banyak orang, berapa banyak umat Tuhan itu
kadang-kadang mereka lebih mengejar cita-citanya, lebih mengejar tujuan hidupnya daripada tujuan ilahi gitu. Dan kadang-kadang nih tujuan hidup manusia itu kan hanya berdasarkan ukurannya manusia itu. Kalau lu kaya, sukses lu. Akhirnya tujuannya itu jadi kaya, tujuannya itu menjadi orang yang berhasil, tapi berhasil menurut hitungan dunia, ya kan? Sekolah tinggi, S1, S2, S3 gitu lah. Dia punya perusahaan atau dia profesional dalam bidangnya, gaji manajer lah gitu, punya rumah gitu lah, jadi dokter, jadi ahli hukum dan semua itu tujuan-tujuan kita gitu. Dan kadang-kadang banyak orang ini itu justru lebih frustasi ketika tujuan hidupnya dia nggak tercapai daripada tujuan ilahi Tuhan. Halo saudara. Kadang-kadang banyak orang itu mungkin tujuanmu itu belum tercapai. Engkau mungkin tidak bisa melaksanakan mimpimu waktu engkau kecil. Atau ada orang tua yang ketika melihat anaknya, dia aduh ya, gue pingin anak gue jadi jenderal, gue pingin anak gue jadi gubernur, kok malah jadi kayak begini ya. Waduh, apa gue yang gagal gitu loh. Saudara begini, mungkin dia tidak bisa mencapai tujuan dia, tetapi mungkin hari ini dia sementara menggenapi tujuan ilahi, saudara. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, saya buka ayat yang berikutnya nih, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian nih, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oke, nah ini penekanan saya di kalimat berikutnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang gitu loh, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada yang menarik di sini nih, yaitu kata kelimpahan ini, saudara, gini ya. Banyak orang menyamakan antara kelimpahan dan kaya. Jadi kalau kamu kaya, itulah kelimpahan, saudara. Bagi saya kelimpahan dan kaya itu beda, saudara. Orang yang berkelimpahan itu tidak mesti dia kaya. Belum tentu, saudara. Dan orang kaya belum tentu dia berkelimpahan, saudara. Firman Tuhan menuliskan bahwa tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara begini, kembali lagi ke gelas yang tadi ya. Kelimpahan itu apa sih artinya sebenarnya? Kelimpahan itu kan dari kata limpah ya, limpah gitu ya. Ini kayak gelas ini, saudara. Saya isi air nih. Kamu mempunyai hidup dalam dirimu ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Perempuan Samaria itu ketika berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, Yesus bilang begini, kalau kamu tahu karunia Allah tuh, dan siapa yang ngomong sama kamu ini, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan gitu ya. Saudara, ketika Anda terima Yesus, Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda menerima hidup. Ada aliran air kehidupan itu, mata air hidup itu ada di dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Nah, gitu ya. Ketika dia mengalir, saudara, maka ini yang terjadi. Isi terus. Saudara tahu kelimpahan itu apa? Gak apa-apa ya. Kelimpahan itu ketika dia mulai mengalir keluar itu, saudara. Anda bisa lihat ya. Dia tumpah gitu. Dia membual, limpah namanya. Bentar. Wow. Pendeta memang banyak triknya ya. Mau minum aja itu pakai ilustrasi segala. Enggak. Gini saudara. Saudara nangkap maksud saya ya. Bahwa melimpah. Kalau kaya adalah berapa banyak yang dia punya. Berapa hartanya. Berapa banyak rumahnya. Berapa banyak mobilnya. Tapi kelimpahan itu adalah berapa banyak yang mengalir keluar dari hidupnya ke orang-orang. Sekali lagi, kaya adalah berapa banyak yang kau punya. Berapa banyak mobilmu, berapa banyak istrimu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Enggak. Berapa banyak yang kau punya di dalam dirimu. Seberapa penuh engkau mungkin. Tetapi kelimpahan itu berapa yang mengalir keluar dalam hidupmu. Itu kelimpahan, saudara. Mungkin hari ini gelasmu itu kecil kayak gini, nggak besar sebesar galon, atau tidak seperti mana nih? Kesini, tidak seperti ini yang besar ini.
kecil mungkin. Tapi ketika gelasmu itu sudah bisa berfungsi, air keluar dari gelasmu itu kepada orang-orang, air kebaikan itu, engkau menjadi saluran kebaikan bagi banyak orang. Engkau sebenarnya sementara menggenapi tujuan ilahi dalam hidupmu. Engkau sebenarnya sementara memenuhi impian Tuhan dalam hidupmu, saudara. Itu kebenarannya, saudara. Nah, banyak orang dia mengejar cita-cita yang rendah gitu ya. Hanya untuk dirinya. Hanya untuk dia bisa nyaman secara fisikal, secara jiwani bagi dirinya. Tapi bukan itu tujuan ilahi. Panggilan gereja itu panggilan jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Apalagi di situasi yang sulit ini gitu ya. Ketika Anda benar-benar berfungsi sebagai cahaya itu, walaupun kecil cahayanya, tapi cahaya itu semakin berfungsi ketika semakin gelap. Semakin gelap cahaya sekecil apapun itu ada fungsinya, Pak. Gitu. Maka menjadi dasar kebenaran kita bahwa tujuan ilahi dalam kehidupan kita untuk kita melakukan pekerjaan baik. Diperkuat lagi dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saudara, sekarang kita masuk nih dalam poin yang berikutnya. Lalu dampaknya apa bagi kita? Waktu Anda melakukan kebaikan, apa yang terjadi dalam dirimu sesuai dengan tema kita? Nah, saudara, dalam firman Tuhan, ketika saya mempelajari, saya melihat ada 3 dampak ketika Anda itu menggenapi tujuan ilahi Tuhan dalam hidupmu, menjadi pelaku-pelaku kebaikan bagi sesama. 3 hal ini, yang pertama adalah ketika engkau menjadi pelaku-pelaku kebaikan bagi orang nih, saluran kebaikan bagi sesama, menjadi cahaya kebaikan bagi banyak orang, yang terjadi atas hidupmu yang pertama adalah engkau sembuh, hidup, dan engkau terus bertumbuh. Yang kedua, saudara, ketika engkau melakukan kebaikan, maka yang terjadi dalam kehidupanmu nih, ketika engkau berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan, firman Tuhan kan mengajarkan juga tentang peperangan rohani kan. Musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, iblis, itu musuh kita, saudara. Nah, yang terjadi ketika engkau menjadi pelaku kebaikan, engkau menebarkan kasih kebaikan bagi banyak orang, itu musuhmu itu dikalahkan, saudara. Yang ketiga, ketika engkau menjadi pelaku-pelaku kebaikan itu, engkau justru akan menerima lebih banyak lagi gitu dalam kehidupanmu. Nah, ini 3 dampak yang kita belajar bersama-sama dalam ibadah hari ini. Saudara, mari kita lihat poin yang pertama ya. Dalam Yesaya 58, poin yang pertama nih, ayat 7 dan 8 saya bacakan firman Tuhan ini. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan perhatikan, lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara, menarik nih di ayat ini nih. Yesaya 58 itu kan ada satu protes nih. Orang Israel, umat Tuhan protes kepada Tuhan. Mereka berkata, kami sudah berpuasa, kami sudah berdoa. Ya, itu konteksnya begitu. Kami sudah puasa, kami sudah berdoa. Mana Tuhan jawaban doa kami? Lalu Tuhan bilang apa? Berpuasa yang ku kehendaki itu bukan hanya ritual puasa yang kamu lakukan itu. Mereka kalau orang Israel berpuasa itu duduk dalam abu, saudara. Puasa kita mah belum apa-apa gitu loh. Puasa orang percaya, orang Kristen hari ini belum apa-apa. Kayak puasanya orang Israel itu. Duduk dalam abu pakai kain kabung gitu loh. Merobek-robek jubahnya itu, saudara. Itu puasanya mereka gitu loh. Bahkan mereka tahu itu ada kayak puasa Musa dalam kitab Taurat itu kan. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, itu mereka sampai bisa membagi-bagi model-model cara berpuasa gitu. Hebat di situ. Tapi itu ritualisasi saja. Tuhan bilang begini, bukan puasa itu yang ku kehendaki. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya itu. Tetapi berpuasa yang ku kehendaki, masuk ayat yang ke-7 tuh. Engkau itu memecahkan rotimu bagi orang lapar. Kalau ada orang miskin yang tidak punya rumah, engkau melihat orang telanjang,
supaya engkau memberi dia pakaian gitu. Ini simple banget dan jelas banget kan. Saya kira itu nggak perlu pengetahuan hermeneutik gitu. Itu ilmu tafsir dalam sekolah teologi itu namanya hermeneutik, ya, ilmu menafsir dari ayat-ayat dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan macam-macam itu. Ini ayat ini nggak perlu tafsir hermeneutik, itu nggak perlu. Itu jelas banget bahwa ketika engkau melakukan kebaikan yang nyata itu, ada orang lapar engkau kasih makan, ada orang nggak punya rumah, kau kadang-kadang buka rumahmu untuk mereka masuk gitu ya. Orang nggak punya pakaian, kau kasih dia pakaian, itu kan itu real banget gitu loh. Nggak perlu tafsir di situ, nggak perlu tafsir hermeneutik untuk belajar Ibrani dan macam-macamnya itu, linguistiknya enggak, itu udah jelas banget itu bahwa ya itu kebaikan yang nyata pada waktu itulah nih kalau Anda baca ayat yang ke-8, lukamu akan pulih dengan segera. Jadi ketika orang itu melakukan kebaikan, dia sembuh dari lukanya, saudara. Wow, lukamu pulih dengan segera gitu. Banyak orang untuk bisa mengalami pemulihan, dia pikir KKR itu solusinya. Ya boleh juga gitu ya. Dalam ibadah KKR itu orang didoakan, orang mengalami jamahan, manifest secara fisik, dia nangis-nangis, dia bergetar-getar, dia jerit-jerit, lalu pulang dari KKR dia rasa lega ya kan gitu. Tetapi kalau Anda baca kebenaran firman Tuhan bahwa ada juga KKR yang lain, saudara, yang kualitasnya tidak kalah dengan KKR lapangan itu, saudara. Bahwa ada satu KKR tuh sebenarnya yang bisa menyembuhkan Anda dengan Anda melakukan kebaikan gitu. Memecahkan roti itu berapa harganya, saudara? Itu kecil, itu kebaikan kecil sebenarnya kan. Bukan disuruh beli rumah, enggak disuruh menabur mobil, enggak. Roti aja, roti kecil gitu. Kebaikan kecil itu pemulihan besar terjadi atas hidup saudara. Orang nih ketika disuruh melakukan kebaikan, dampaknya itu kepada dirinya, baik secara fisik, secara jiwa maupun roh, saudara. Kita belajar kebenaran firman, tapi kan Pak gini, waktu Yesus datang di dunia dalam kitab Injil, ya kan dia menyembuhkan orang. Iya, dia menyembuhkan orang. Dan kita paling suka itu penyembuhan instan kayak gitu kan, kita suka banget gitu. Ya didoakan aja, tumpang tangan dikocok-kocok lah jambulnya itu, sembuh ya. Kita seneng banget itu. Tapi tahu nggak saudara, ketika zaman Yesus itu, saudara, Alkitab atau firman Tuhan itu tidak seperti sekarang gitu ya. Mereka hanya punya perjanjian lama. Tidak seperti kita sekarang, kita punya perjanjian lama, punya perjanjian baru. Firman sudah lengkap di situ sebenarnya mengajarkan kepada kita. Ada prinsip-prinsip yang luar biasa dari kebenaran itu, yang ketika Anda praktekkan, salah satunya adalah kebaikan yang Anda praktekkan, Anda mengalami dampaknya, Pak. Gitu. Saudara, ada orang yang luar biasa banget, namanya Stephen Post ini. Dia itu penulis buku. Bukunya itu Why Good Thing Happen to Good People. Di buku ini, itu Stephen Post itu seorang profesor, dia pembicara publik. Dia penulis laris, mengajar di University of Chicago Medical School, saudara. Terus ada juga di beberapa universitas yang lain. Ini catatan-catatannya saya baca ini. Dia seorang ahli dalam psikologi positif, saudara. Nah, begini. Dia itu melakukan satu penelitian dalam bukunya selama sekian tahun itu. Dia ilmiah banget jadi ini, saudara. Dia belajar begini, dalam dunia psikologi, orang kan membuat obat antidepresan itu banyak banget. Beberapa anak-anak yang kita bina itu mereka depresi juga, ada gangguan mental gitu, karena depresi, karena tekanan hidup traumatis gitu. Mereka dibawa ke rumah sakit jiwa, lalu dibawa ke sini. Ada beberapa anak kami yang kami bina di rumah singgah juga ada mereka seperti itu. Nah, saudara, di bukunya Stephen Post bilang begini. Ahli-ahli psikologi dunia itu melihat apa yang membuat orang itu stres, tertekan, depresi. Lalu, ini ya, penyebabnya adalah trauma, adalah mereka disakiti dan macam-macam. Lalu mereka cari obatnya, kan seperti itu. Stephen Post dia bilang begini, kenapa kita nggak putar, kenapa kita nggak balik, kenapa kita nggak bertanya, apa yang membuat orang bahagia, gitu lah. Kenapa kita bertanya apa yang membuat orang depresi? Apa yang membuat orang jadi stres? Kenapa kita nggak bertanya sebaliknya dan kita cari itu apa gitu loh? Nah, itu yang dilakukan. Dia bilang begini, saya pengen cari itu apa
Apa yang menyebab orang berbahagia? Apa yang menyebab orang itu merasa damai, merasa nyaman dalam tanda petik itu? Apa itu? Ternyata dia selidiki, itu adalah ketika orang didorong melakukan kebaikan. Keren, saudara. Jadi ketika orang melakukan kebaikan, dia itu mengalami sesuatu dalam dirinya. Dia mengalami kedamaian di situ. Di buku Stephen Post ini dia bilang begini, kalau dia lakukan penelitian, saudara, ada berapa kampus dia teliti secara ilmiah. Seorang anak remaja itu ketika didorong untuk melakukan kebaikan sebagai seorang aktivis sosial tanpa gaji, ya, kayak relawan sosial gitu, seperti itu, kayak pekerja-pekerja sosial, relawan lah itu aneh dibilang gitu. Dalam penelitian dia itu anak remaja ini itu akan kuat mentalnya dan secara fisikal akan sehat, kuat, dia sehat sampai usia pertengahan. Itu di bukunya, Anda bisa baca, itu mungkin masih ada kali di Gramedia atau di Tokopedia atau tempat-tempat jual buku seperti itu, ya. Anda baca, ini bagus banget nih buku ini, saudara. Satu ketika nih ada seorang ini John Maxwell kalau nggak salah ya, dalam bukunya itu ada satu ibu-ibu kaya yang datang kepada dirinya konseling gitu ya. Oke, konseling apa nih? Ibu-ibu itu bilang begini, saya punya harta banyak, saya punya materi banyak, tapi saya nggak ada damai di hati saya nih. Saya bingung, saya berapa kali melakukan percobaan bunuh diri dan macam-macam. Pak, tolong Pak saya supaya nggak seperti ini tertekan hidup saya. Loh, kamu punya banyak duit? Iya, tapi duit ternyata nggak membuat saya berbahagia, kata dia gitu. Ya memang sih di sekarang ini banyak motivator-motivator keblinger itu bilang begini, iya duit nggak membuat bahagia, apalagi lu nggak punya duit, kata gitu, lebih nggak bahagia lagi lo, kata dia gitu. Ngaco juga ya saudara. Tapi ya orang banyak terima ya kan, ya duit nggak membuat kita bahagia, tapi kalau Anda nggak punya duit itu lebih nggak bahagia lagi gitu. Ya, rumah mewah itu bener nggak membuat orang bahagia, punya deposito miliaran, triliunan nggak membuat orang bahagia, tetapi lu nggak punya itu lebih nggak bahagia lagi, kata gitu. Ya oke lah, itu kata para motivator itu. Tetapi kita tahu bersama-sama bahwa bahagia nggak bisa diukur dari materi, itu jelas banget firman kebenaran itu gitu. Nah, ibu ini ketika dia konseling dengan hamba Tuhan itu, terus hamba Tuhan ini berkata begini, begini Bu, Ibu bisa nggak balik lagi besok? Kenapa Bapak? Ini saya mau kenalkan Ibu dengan ada satu relawan kami yang ikut melayani di kantor saya ini. Oke, kembalilah besok ini. Ternyata pendeta ini mengenalkan ibu ini kepada ada satu ibu yang melayani di situ, melakukan satu pekerjaan, ya bantu-bantulah, bersihkan kantor, ya, gitu aja kerjaannya gitu. Jadi relawan lah di situ. Lalu si hamba Tuhan ini bilang, coba kamu cerita kepada ibu ini, apa yang terjadi dalam hidupmu, kesaksian lah sama dia. Lalu ibu relawan ini cerita kepada ibu yang kaya. Jadi ada dua ibu ya, ada satu ibu kaya, ada satu ibu yang membantu pekerjaan pelayanan di situ gitu. Lalu ibu yang membantu pekerjaan pelayanan ini bilang begini, dulu saya punya suami, punya anak, saya cukup mapan dalam ekonomi. Tiba-tiba suami saya meninggal gitu loh. Sandaran hidup saya dalam hal ekonomi itu meninggal. Terpukul banget saya, dia bilang gitu. Terpukul banget, saya bilang, saya berdoa, saya bilang, Tuhan di mana Tuhan? Kok ini yang terjadi bagi rumah tangga saya? Tidak cukup itu, berapa waktu kemudian anak saya mati kecelakaan, ditabrak, naik mobil tabrakan, meninggal. Suami meninggal, anak mati. Terus saya mau ngapain gitu. Lalu ibu ini depresi, frustasi, terus berlanjut dalam kehidupannya. Bertahun-tahun dalam tekanan itu membuat dia untuk senyum aja udah gak bisa gitu loh. Pahit hidupnya itu, pahit banget. Senyum aja udah gak bisa, itu ceritanya. Sampai satu ketika dia pulang ya, dan dia sadar ini, aduh kok aku begini terus, ini apa yang bisa menyembuhkan aku dan macam-macam. Dia cari semuanya, dia minum obat antidepresan dan semuanya gitu. Waktu dia pulang ke rumah, musim dingin itu di Amerika, musim dingin, dia pulang ke rumah, dia lihat ada kucing kedinginan di depan pintu rumahnya gitu ya. Terus kasihan dia lihat kucing ini, dia ambil, dia masuk ke rumah, dia bawa masuk ke rumah, lalu dipanaskan susu, dikasih susu hangat kucing itu. Ketika kucing ini minum susu hangat di kakinya ibu ini, mungkin ya kucing itu semacam mau berterima kasih atau apa gitu. Kucing ini mengelus apa itu, badannya itu digesek-gesekkan ke ibu ini itu, seolah-olah terima kasih kayak gitu. Itu terjadi.
Tiba-tiba ibu ini merasa begini, ih kucing ya, senyum dia. Ada rasa sesuatu di hatinya yang membuat dia bahagia. Terus kaget dia. Iya ya, dia kayak sadar, dia bilang gini, loh demi kucing ini aja aku melakukan kebaikan kepada kucing, kok hatiku kok rasanya plong ya. Aku bisa tersenyum begitu dia gitu. Ngelihat tingkahnya kucing yang lucu itu dia tersenyum. Apalagi kalau aku lakukan untuk orang gitu loh. Wah, ini dia mulai jadi relawan di aktivitas sosial. Di Amerika itu kan banyak tuh, ada foundation yang kasih makan orang-orang yang nggak punya rumah. Nah, dia jadi salah satu relawan di situ, dia kasih makan. Dia itu sampailah dia di sekarang ini, saudara. Lalu dia bilang begini, aneh, ketika saya mulai memikirkan orang lain, mulai menjadi saluran berkat bagi orang lain, itu saya kok ada sesuatu yang berubah di hati saya. Itu yang diceritakan ke ibu itu gitu. Ibu ini bukan kekurangan uang, bukan kekurangan materi, kosong jiwanya itu karena tidak melakukan tujuan ilahi dalam kehidupannya dia, saudara. Apalagi kalau Anda punya materi, Anda menjadi pelaku kebaikan, lebih bahagia lagi itu, kira-kira gitu ya. Saudara, di Israel nih, di Timur Tengah, itu ada 2 danau. Yang pertama disebut Danau Laut Mati, yang kedua disebut Danau Galilea ya. Sudah tahu ini ya. Laut Mati itu tidak ada kehidupan di situ. Ikan apapun nggak bisa hidup di situ karena kadar garamnya tinggi banget, saudara. Ya. Kalau Danau Galilea banyak ikan di situ kan. Cerita-cerita tentang perjalanan Yesus dalam kitab Injil itu banyak di seputar Danau Galilea. Nah, kenapa danau itu laut mati, saudara? Karena begini, ternyata itu danau itu ada sungai Yordan yang ngalir ke danau laut mati itu. Tetapi dari laut mati itu nggak kemana-mana, dia hanya ngumpul di situ saja. Saudara bayangkan, itu terus dia menerima apa yang terjadi ya seperti itu. Tapi danau Galilea, sungai mengalir, ada mata air di situ, dia alirkan ke sungai Yordan gitu. Itu danau Galilea seperti itu. Ada kehidupan di situ. Saudara, ini tidak kebetulan 2 danau itu ada di Palestina, saudara. Tidak kebetulan ada di Timur Tengah, ada di Israel. Apa yang ingin diajarkan? Filosofi kebenaran apa yang kita bisa tangkap di sini? Saudara ingin jadi danau laut mati hanya sebagai penerima tapi bukan penyalur kebaikan, atau menjadi danau Galilea? Anda ketika menerima kebaikan Kristus dalam hidup Anda, ketika Anda lahir baru, maka Anda menjadi saluran air yang hidup. Dalam kitab Yeskel itu kan keren. Ketika Yeskel sang nabi melihat ada air yang mengalir dari takhta Bapa, bait suci Allah itu air mengalir, dia ukur sejengkal, 1000 hasta, kemudian dia ukur lagi sampai selutut, dia ukur lagi 1000 hasta lagi sampai sepinggang, itu tiba-tiba dia berenang di situ dan dia lihat itu air itu, sungai itu mengalir itu kata kuncinya, sungai yang mengalir ke tempat di mana sungai itu mengalir menjadi hidup gitu. Tempat yang mati jadi hidup, padang gurun jadi hidup. Itu kalau ada sungai yang dialirkan, saudara, menjadi sungai yang hanya penampung atau sungai yang mengalir, saudara. Kalau Anda menjadi sungai yang mengalir, maka ini yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ada kehidupan di situ dalam hidupmu. Kenapa banyak hari ini orang Kristen, padahal kan dia menerima Kristus gitu, tapi dia kok merasa mati selagi hidup gitu. Nggak bertumbuh dia tuh. Saudara, nggak bertumbuh ini bukan karena Anda kurang asupan, tapi Anda nggak bertumbuh karena asupan sudah terlalu banyak dan Anda tidak mengeluarkan itu. Masalah orang Kristen hari ini, jangan-jangan ini menjadi masalah Anda gitu loh. Masalah kita hari-hari ini bukan berapa banyaknya makanan rohani lagi yang Anda harus makan. Bukan kekurangan makanan kita. Hari ini orang-orang Kristen bukan kekurangan makanan rohani, berlimpah sekarang Pak. Kalau zaman dulu Anda hanya dengar di gereja kan, sekarang semua orang bisa buka YouTube, semua orang bisa khotbah nih. Semua orang udah buat channel aja, dia khotbah sendiri. Saya punya teman-teman, saya nggak tahu dari mana nih. Saya kenal orang-orang, saya nggak tahu dari mana, teologinya di mana, sekolah teologinya, dasar teologinya apa, udah jadi pengkhotbah, nggak punya gereja, nggak punya jemaat, nggak belajar menjadi hamba, nggak belajar jadi pengerja, udah jadi pengkhotbah gitu. Keren banget instan hari ini itu. Tetapi oke lah, lupakanlah itu. Tapi coba Anda lihat, Anda bisa ketemu kan, ada ternyata ada pendeta ini ya.
Wah, ternyata ngajarnya bagus juga. Nah, sekarang kan kita mulai berkelimpahan dalam pengertian kita bisa dapat banyak hal. Bukan kekurangan kita, bukan kekurangan asupan, tetapi kita ini menahan, hanya menahan kebaikan itu nggak keluar dari kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi ini? Yang kedua, iblis dikalahkan. Saudara menyadari begini, bahwa ketika Anda menjadi pelaku kebaikan, maka Anda sementara mengfungsikan salah satu, belipet-belipet gue ngomong, salah satu senjata yang paling hebat milik kerajaan surga, yaitu apa itu? Kasih, saudara, kebaikan. Lihat ya, begini. Dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Banyak orang hanya memakai ayat ini kan. Kalau kamu pengen ngalahkan iblis, itu tengking di dalam nama Yesus dan darah Yesus, maka iblis itu akan lari. Ya, kita taunya itu toh. Dan kesaksian, engkau bersaksi, iblis lari itu. Engkau mengalahkan iblis. Ada lagunya pula, oleh darah anak domba. Tapi saudara, ayat ini gak berdiri sendiri. Itu ada kalimat berikutnya, saya bacakan ya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, bukan gini, bukan darah siapanya, itu darah Yesus itu udah pasti berkuasa. Tetapi siapa yang mengatasnamakan darah itu, bukan kesaksiannya saja, tapi siapa si pemberi kesaksian itu juga penting, saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya suka ini terjemahan ini, dikatakan mereka rela mengorbankan nyawa mereka sampai mati. Siapa orang-orang itu yang tidak mengasihi nyawanya? Ini siapa? Yang kalau mereka berdiri di atas kebenaran darah anak domba, maka mereka mengalahkan iblis. Ketika mereka bersaksi, maka ada kuasa kesaksian yang luar biasa, dan iblis takut atas kesaksian orang-orang yang diurapi ini. Siapa mereka? Mereka itu orang yang rela berkorban. Tahu ya, berkorban gitu. Zaman dulu tuh kalau kolekte, kalau sekarang kan kita bilang kolekte. Saya anak pendeta, saudara. Kakek saya pendeta. Dari kecil lah, dari kandungan gue udah Kristen gitu loh. Jadi ngerti zaman-zaman dulu itu di gereja-gereja yang lama ya, itu bilangnya bukan kolekte, itu bilangnya korban persembahan gitu lah. Mari jalankan korban persembahan, katanya gitu. Jadi itu kayak korban gitu ya. Kata Mother Teresa nih, cinta itu kalau nggak berdarah, kalau nggak sakit itu bukan cinta namanya gitu. Itu kata Mother Teresa, itu keren juga ya. Nah, pengorbanan, rela berkorban, melakukan sesuatu itu pengorbanan memang, saudara. Kita juga butuh kok. Lagi COVID ini gue butuh. Detik Anda merasa butuh, tapi di sisi yang lain Anda ingin jadi pelaku firman Tuhan, itu ada daging yang disalibkan di situ, Pak. Ada penyalipan daging di situ. Dan ketika dagingmu disalibkan itu nggak ketawa-ketawa, kita mungkin sembari nangis kita. Kita berkata, ya gue butuh, tapi orang lain juga lebih butuh gitu loh. Gue pengen menjadi penjawab impian sorga atas hidupku, menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara menjadi pelaku kebaikan walaupun sakit, tapi engkau menjadi orang-orang yang punya kualitas untuk mengalahkan iblis. Saya punya beberapa teman yang bertobat dari dunia spiritual, saudara. Saya kenal beberapa orang. Mereka bilang begini, Pak, dulu saya tahulah tentang bagaimana daya kerja santet itu. Aneh, Pak. Orang-orang yang baik hatinya itu nggak bisa disantet, nggak bisa diguna-guna, nggak bisa dipelet gitu. Anda lihatlah kisah-kisah tentang Dautoni gitu ya. Itu seorang guru lagi, itu keren tuh. Boleh tuh Anda lihat itu. Berapa kali Pak Dautoni bilang bahwa Dautoni tahu ya, itu mantan paranormal yang bertobat. Itu di gereja-gereja saya lihat itu banyak pengkhotbah teologikal dan macam-macam, tapi pengkhotbah yang mengupas tentang pekerjaan kuasa kegelapan dunia, spiritual dan macam-macam, itu salah satu yang terbaik adalah Pastor Dautoni gitu ya. Keren. Nah, berapa kali dalam pengajarannya yang dia sampaikan itu ya, orang baik, umat Tuhan yang baik
yang melakukan kasih dalam hidupnya itu ya. Itu sulit gitu ditembus gitu loh. Sulit ditembus. Iblis dikalahkan itu bukan hanya banyaknya Anda ngomong darah Yesus, bukan atau kerasnya suara Anda, darah Yesus, bukan. Iblis dikalahkan itu karena Anda menjadi pelaku kebaikan gitu. Yang ketiga, saudara, orang ketika dia melakukan kebaikan, sebenarnya dia membuka jalan untuk dia menerima lebih banyak lagi. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan begini nih. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudaraku, ini firman kan? Ini kebenaran firman yang mengajarkan bahwa ada orang menyebar harta tapi tidak berkekurangan. Dia selalu menambah-nambah dengan dia menyebar hartanya gitu. Tapi ada orang menghemat tapi dia berkekurangan. Nah, saudara nangkap sesuatu ya, bahwa di sini sebenarnya kuncinya secara ekonomi, bukan hanya ekonomi sebenarnya, ini banyak hal yang terjadi nih. Bisa kata pengetahuan lah. Orang yang menahan pengetahuan untuk dirinya saja, dia nggak akan bertumbuh lebih banyak, lebih kaya dalam pengetahuan itu. Pengetahuan yang dia bisa bagikan itu membuat dia bisa nangkap sesuatu. Saudara gini, saya sering suka banget sharing ya, diskusi sama orang-orang. Ketika saya berbagi apa yang saya tahu ya kepada rekanan, teman-teman gitu ya, saya banyak mentorin lah beberapa rekan-rekan, baik dari bisnismen muda dan teman-teman yang lain ya. Tuhan izinkan saya mementorin mereka gitu, mentoring untuk mereka lah. Itu ketika ngajar, misal kata saya nangkap suatu, tiba-tiba ngomong ngajar, itu semakin ngomong itu semakin kaya saya akan pengetahuan. Aneh, coba Anda punya sesuatu nih dalam, bukan hanya harta ya, jadi luas kan gitu. Anda punya sesuatu dalam kepala Anda, bagikan ide itu aneh, itu tiba-tiba ada masuk hal yang baru lagi gitu loh gitu. Itu kan kayak saluran air tadi gitu. Ketika Anda jadi penyalur, sungai itu tidak mampet, tidak kasih bendungan, itu akan ngalir lancar, dia lepas dia dapat baru. Itu yang terjadi. Dalam dunia ekonomi mungkin Anda lagi sulit hari-hari ini kan. Anda berdoa begini, Tuhan minta tumpang tangan Pak Pendeta untuk memberkati Anda supaya Anda jadi ekonomi Anda diberkati. Saudara, begini, bukan hanya tumpang tangan pendeta, tetapi Anda harus menjadi pelaku kebaikan. Jadilah pelaku kebaikan, saudara. Ini firman-Nya. Itu yang firman Tuhan berkata, orang yang tidak menabur, bagaimana mungkin dia menuai? Orang yang menabur sedikit, dia menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ketika orang-orang itu menjadi pelaku kebaikan, dia sementara membuka jalan bagi dirinya untuk dia menerima lebih banyak lagi. 3 hal ini sebenarnya, saudara. Ini yang kita belajar. Ketika Anda menjadi pelaku kebaikan, maka Anda akan disembuhkan. Mungkin ada yang sakit, mungkin hari ini ya. Mungkin ada yang sakit, Pak saya nggak sakit fisiknya, saya sakit kantongnya. Oke gitu. Ada yang ngomong saya, Pak hidupnya udah sulit ini, setengah mampus saya ini gitu. Kok saya nggak bertumbuh ya, di gereja saya nggak bertumbuh. Atau ada lagi orang yang berkata begini, gue kok perang dengan iblis, gue disantet. Mungkin ada kan orang gitu, emang gue dikerjain kayaknya nih Pak, usaha gue itu lagi diguna-guna sama orang nih. Bisa terjadi, keluarga gue diguna-guna sama orang nih. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus doa peperangan rohani itu keliling 7 kali itu rumah saya tuh? Tetapi untuk mengalahkan iblis itu, untuk Anda sembuh itu, untuk Anda hidup semakin bergairah dalam kehidupan dan Anda bertumbuh, itu adalah menjadi pelaku kebaikan. Dan bukan hanya itu yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara, ketika Anda melakukan kebaikan, firman Allah berkata nggak bakalan kekurangan kita. Justru jalan untuk menerima lebih adalah ketika Anda melakukan kebaikan. Tapi begini ya, banyak orang menjadikan ayat yang terakhir tadi itu sebagai macam perjudian. Oke, kalau gue makin menabur berarti gue makin menerima banyak dong. Akhirnya motivasinya di situ bukan motivasi kasih, tapi motivasinya untuk mendapat. Dan ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat yang terakhir saudara di sini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara lihat ya,
Saya nutup di sini nih. Kebaikan itu kan adalah kasih yang nyata. Tindakan kebaikan itu adalah kasih yang nyata gitu. Ada orang berkata gini, kasihan ya, kasihan tapi nggak melakukan gitu. Ada dua orang Kristen lagi bincang-bincang di jembatan itu, satu jembatan. Ada orang tiba-tiba di sebelahnya itu lagi jalan di pinggir sungai itu kecebur, nggak bisa berenang, kelelep dia, tolong gitu. Nah, dua orang Kristen yang di jembatan tuh ngelihat, dialog lah mereka diskusi, kasihan ya, tolong nggak ya, tolong nggak gitu. Ya enggak lah gitu. Tolong nggak? Kasihan banget dia. Kasihan banget, berpelukan dua orang Kristen ini berdoa gitu. Berdoa bahasa roh, berpelukan. Lu berdoa, lu bahasa roh. Kalau lu nggak nyebur untuk nolong orang itu, tenggelam tetap orang itu gitu. Hari-hari ini orang-orang Kristen itu lebih suka nongkrong di jembatan kenyamanannya dia dan hanya melihat orang-orang, wah kasihan gini-gini. Enggak, lu harus jadi pelaku. Keluar dari jembatanmu itu. Keluar dari jembatan pengasihan dirimu sendiri itu. Jembatan egomu itu. Keluar dari situ, Pak. Jadi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia. Supaya Anda hidup dalam kelimpahan kebaikan bagi sesama. Karena kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ini yang terjadi. Hari ini Pak, saya dorong Anda. Ini solusi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Di hari-hari yang sulit. Hari-hari ini. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada di rumah, dimanapun berada saat ini, ada di mobil, ada di perjalanan apapun, firman Tuhan hari ini, biarlah kita diberkati. Amin. Sudah mendengar semuanya dan sudah mengerti semua, benar adanya bahwa ada, kalau kita berbuat baik, pasti ada dampak. Ada orang lain yang merasakan dampak daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Amin. Sebagai orang Kristen, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menangkan. Harusnya kita tetap berbuat baik, tetap mengasihi, tetap melayani, tetap setia, tetap sabar. Apalagi tetap menolong orang lain, membantu orang lain, peduli kepada orang lain. Dan ternyata itu punya dampak. Harus berbuat baik. Mulai dari berbuat baik yang kecil, senyum dulu. Senyum, agak gampang. Kalau Bapak Ibu pikir itu senyum gampang, coba dulu. Bapak Ibu marah lalu disuruh senyum, bisa nggak? Tapi kita diajar untuk tetap senyum, walaupun. Nah, inilah saudara yang saya kasihi, bahwa firman Tuhan hari ini mendukung tema kita di tahun ini. Kalau kita berbuat baik punya dampak. Dampaknya adalah yang nikmati kita dan keluarga dan anak, cucu dan semua keluarga besar kita. Kembali kepada kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Samuel Repi dan juga atas nama semua pengurus jemaat yang ada. Biarlah Bapak selalu ada dalam urapan, hikmat dan wahyu Tuhan. Hebat, luar biasa. Satu teman, satu angkatan di Salatiga. Dan juga sudah menjadi gembala di Semarang. Suatu saat kita tatap muka, kita ngopi-ngopi, dan juga kita bisa bertemu bersama lagi. Pandemi ini setelah selesai. Mari kita satu hati, dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang mau dukung dalam doa, silakan WhatsApp. Ada beberapa pengumuman tambahan adalah hari Senin sampai hari Jumat, saya ada kelas pranikah 5 hari sampai ke minggu depannya lagi. Turut-turut karena ada 2 pasangan yang akan menikah, biarlah mereka juga diberkati lewat pelajaran ini. Ada 6 modul yang harus diselesaikan. Oke, mari kita satu hati dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang mendukung dalam dana, silakan WhatsApp dan silakan masuk ke deskripsi dan temukan nomor rekeningnya ada.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di akhir daripada ibadah ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami boleh dikuatkan, dimampukan Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu kami belajar bahwa dalam berbuat baik ada dampak yang kami boleh terima. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, Pendeta Samuel Repi, berkati kehidupannya, pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, istrinya, dan semua keluarga besarnya, jemaatnya. Tuhan berkati selalu dalam nama Yesus. Mari Bapa yang baik, kami semua yang mendengar firman-Mu, materaikan itu dalam kehidupan kami. Bawa kami Bapa, bukan sekedar menjadi pendengar, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau sendiri berfirman bahwa berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Kami boleh berbahagia, kami boleh menikmati hal-hal yang luar biasa. Pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mujizat demi mujizat kami boleh terima dalam kehidupan kami. Pembelaan-Mu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan doa, Tuhan sediakan itu bagi kami yang terus mengasihi Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak-Mu dengan setia beribadah setiap minggunya. Ulurkan tangan-Mu selalu menjamah, menolong, memberkatinya dalam nama Yesus. Bahkan tangan-tangan yang terulur setiap minggunya untuk memberi persembahan dan perpuluhan. Tuhan tidak pernah terdiam bagi mereka. Tuhan tidak pernah terlelap mata. Tuhan selalu tertuju kepada mereka yang selalu mengulurkan tangannya untuk memberi. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah juga Bapa dalam seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka. Jika ada dalam kelemahan tubuh mereka, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Orang tua yang ada, baik Omares, Wesel, Terole, anak, mantu dan cucu yang ada, kami serahkan hidupan keluarga ini sepenuh dalam tangan Tuhan. Anak-Mu yang lain, dimanapun mereka berada, orang tua yang ada, papa dan mama daripada Jeffrey, papa bahkan orang tua daripada Santi, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Papa dan mama daripada Desi, Julie, Melin, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga serahkan Om Hani dan juga Tante Selvi Onela, bahkan kakak daripada Om Hani yang berapa bulan yang lalu mengalami sakit. Kami boleh berdoa, Tuhan tolong keluarga ini juga dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu selalu menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini Bapa. Ibu Damayanti Tuhan tolong juga dalam usia yang lain tetap ada dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, seluruh sidang jemaat-Mu, orang tua yang Tuhan berkati selalu, orang tua dari hamba-Mu maupun orang tua dari istri hamba-Mu. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati juga Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami serahkan bisnis kami, usaha kami, anak-anak-Mu sedang merintis, Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga Bapa buat anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan turut campur tangan dalamnya agar mereka boleh temukan pekerjaan Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jumpai dalam kehidupan kami jika anak-Mu dalam keadaan yang sakit, semua jamah tolong dan berkati Bapa. Berkat-Mu mengalir bagi kehidupan kami semua. Anak-Mu Dev, dia ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Ibu Aling, baik suami dan juga ketiga anaknya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapa. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan kehidupan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Bapa buat semua kami dan jemaat-Mu yang lain, simpatisan yang ada, Tuhan tolong juga berkati mereka. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, Tuhan tolong, Tuhan bersertai, Tuhan berkati Bapa. Dalam nama Yesus, berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami tetap menyerahkan Israel biar dalam gejolak yang ada, dalam permasalahan yang ada, Tuhan turut campur tangan Bapa agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena biarlah kuasa-Mu berdaulat penuh atas bangsa ini dan bangsa pilihan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Akan anak-anak-Mu yang lain yang akan masuk dalam pernikahan yang kudus, Tuhan tolong Bapa, biar mereka boleh diberkati dalam pernikahan yang kudus ini. Mereka masuk dalam rumah tangga yang baru, mereka boleh nikmati pembelaan Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Anak-anak-Mu yang sudah dibaptis, Tuhan tolong juga Bapa, agar mereka tetap ada dalam iman mereka dan harapan mereka kepadamu. Kasih-Mu, kemurahan-Mu terus meliputi dan menyertai kami semua. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 23 Mei 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kami selalu.
Keluar masuk kami dijaga, ditolong, diberkati. Apa saja yang dijumpai oleh tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.